Baik, untuk tatap muka kedua di mata kuliah aplikasi komputer ini, khusus pembahasan mengenai Microsoft Project akan kita lanjutkan materi hari ini dengan bagaimana cara membuat penjadwalan sederhana menggunakan MS Project. Nah, sekarang masing-masing mahasiswa silakan membuka Microsoft Project yang sudah kalian install. Silakan dibuka dan nanti kalian akan menemukan tampilan awal seperti ini. Ya, tampilan awalnya seperti ini. Nah, sebagai informasi tambahan, untuk penjadwalan di proyek, selain Microsoft Project, kita bisa menggunakan software-software bantu lainnya. Ada Tekla, lalu dan lainnya, ya. Banyak sekali perkembangan teknologi di luar sana yang begitu cepat. Nah, pertimbangan untuk memilih penjadwalan dengan Microsoft Project adalah software ini didevelop oleh Microsoft Office, sehingga menu-menu yang ada di dalamnya itu kita lebih familiar. Contoh, di sini ada menu save, gitu ya, undo, dan lain sebagainya. Ada menu file. Apabila kita klik, di sini sama seperti Microsoft Office pada umumnya. Ada new, ya, kalau kita mau buat new project, ada open, ada save, save as, print, dan lain sebagainya. Nah, inilah kemudahan membuat penjadwalan dan penganggaran biaya dengan Microsoft Project. Kalau kalian pernah dengar, ada software namanya Primavera. Primavera itu sama seperti MS Project, menu-menunya sama, outputnya sama, tapi tampilannya tidak seperti ini. Dan saya percaya dengan Microsoft Project ini kita lebih familiar dengan tampilan-tampilan. Baik, sekarang kita masuk ke menu Gantt. Ya, ini sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Di kolom sebelah kiri ini adalah isian dan kolom sebelah kanan nanti akan muncul Gantt. Sebelum kita melakukan penjadwalan, kita harus men-setting project kita terlebih dahulu. Jadi mohon diingat, sebelum memulai penjadwalan kita harus men-setting. Setting pertama itu kita harus memasukkan project information dulu. Jadi informasi proyek ini itu wajib kita input di awal. Caranya klik project, kemudian project information, dan akan muncul jendela seperti ini. Start date adalah tanggal dimulainya proyek. Semisal, sebagai contoh, kita membuat proyek pembangunan rumah sederhana. Dan rencananya akan kita mulai pada tanggal 1 Juli 2020. Maka start date ini kita set ke tanggal 1 Juli 2020. Nah, seperti ini. Di bawahnya start date adalah finish date. Finish date ini tidak bisa kita rubah. Jadi nanti MS Project yang akan mengisinya sendiri. Otomatis akan dihitung oleh MS Project. Di bawah finish date, kalau kita lihat di situ ada schedule from. Ya. Apabila kita klik, di sini ada dua pilihan. Ada project start date dan project finish date. Defaultnya adalah project start date. Artinya,
kita sebagai perencana menentukan tanggal mulai proyek. Dan nanti Microsoft Project akan menghitung sendiri kapan proyek itu akan berakhir. Apabila kita memilih project finish date, maka kita menentukan tanggal finish proyek kita. Dan MS Project akan menghitung sendiri kapan proyek kita harus dimulai. Model penjadwalan seperti ini bisa kita gunakan apabila proyek kita bangunannya itu sudah ada deadline rencana kapan akan digunakan. Misal kalian membangun mall dan mall itu harus beroperasi persis saat bulan Ramadan. Nah, itu berarti kita kunci tanggal finishnya. Lalu kita buat penjadwalan dan nanti MS Project akan menghitung sendiri kapan proyek itu harus dimulai. Nah, kita pilih saja yang pertama, Project Start Date. Current date itu adalah tanggal hari ini. Apabila tanggal hari ini tidak sesuai dengan laptop, maka yang perlu dirubah adalah pengaturan tanggal di laptop. Status date kita biarkan not available. Kalender, kalau kita lihat di sini ada 3 pilihan. Ada 24 jam, night shift, dan standar. Untuk kalender akan kita bahas di pertemuan berikutnya. 3 macam kalender ini adalah kalender yang disajikan, yang diberikan oleh MS Project. Dan boleh jadi kita membuat kalender sendiri, hari kerja sendiri, jam kerja sendiri yang sesuai dengan kebutuhan di proyek. Default di sini adalah kalender standar. Jadi kalender standar itu artinya bekerja 5 hari dalam seminggu dan 8 jam dalam sehari. Kita pilih dulu yang standar. Kalau sudah, kita oke. Setting kedua, kita masuk di File, Option. Kita klik. Nah, akan muncul jendela seperti ini. Kita bahas satu-satu. Di tab Display, kita lihat di sini ada Currency Option for this project. Simbolnya adalah rupiah. Currency-nya adalah Indonesia rupiah. Kalau ada yang masih dalam dolar, US dollar, silahkan diganti. Diganti seperti ini. Selanjutnya, di schedule, kita lihat tadi karena kita memilih kalender yang standar, maka di sini hari kerja per harinya adalah 8 jam per hari dan 40 jam dalam seminggu. Di sini week start on Sunday. Kalau kita lihat ya, ini sebenarnya kebiasaan kita aja ya melihat kalender. Kalau ada yang lebih suka mengawali kalender di hari Senin, bisa kita pilih hari Senin gitu. Tapi kalau sukanya mengawali kalender itu di hari Minggu, pilih hari Minggu. Nanti ini bedanya di tampilan gancak. Baik, ke bawah lagi, di sini ada show assignment unit as a, kita ganti yang desimal. Biasanya masih persentase, ya kita ganti desimal. Nah, dampaknya apa ketika kita rubah
Jadi, nanti ketika kita memasukkan sumber daya, misal saya mau untuk pekerjaan pasangan batu bata, saya butuh 2 tukang. Kalau di sini masih prosentase, ya, satuan unitnya itu adalah prosentase, maka yang muncul adalah 200% tukang. Nah, kan kita nggak biasa. Kita biasanya pakai 2 orang tukang, sehingga dari prosentase kita ganti yang desimal. Oke. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kita sudah melakukan setting di awal. Selanjutnya, kalau sudah yakin sudah disetting, kita mulai mengisi kolom. Nah, kita lihat dulu. Ini kolomnya isinya adalah seperti ini ya. Nah, kita bahas satu-satu. Di sini ada kolom indikator. Ya, kolom indikator ini tidak bisa diisi. Ya. Biasanya di kolom indikator ini nanti ada informasi-informasi lain. Misalnya kalian memberikan constraint tertentu. Constraint itu adalah batasan. Lalu ada kolom task name. Task name itu adalah pekerjaan, masing-masing pekerjaan kita di proyek. Misalnya ada pasangan batu belah, gitu ya, fondasi batu belah, pasangan batu bata, beton dengan campuran K125, bla 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 dan lain-lain. Nah, itu semuanya kita tulis di kolom task name. Di sebelah kolom task name ada kolom durasi. Jadi tadi masing-masing pekerjaan itu mempunyai durasi berapa, kita tulis di kolom durasi. Sebelahnya start, finish ini tidak perlu diisi. Jadi nanti MS Project yang akan mengisi. Jadi start finish itu adalah informasi di masing-masing pekerjaan kita tadi, ya, dan durasi kita itu pekerjaan itu dimulainya kapan dan selesainya kapan. Sebelah kolom finish ada kolom predecessor. Nah, mohon dicatat. Jadi predecessor itu artinya adalah pekerjaan sesudahnya. Jadi di kolom ini kita memberikan hubungan antar pekerjaan. Predecessor itu artinya pekerjaan sebelumnya, ya. Sebelumnya. Jadi semoga kalian nggak bingung ya. Jadi misalnya di task name ini kita tulis pekerjaan plesteran, ya. Contoh dari sekian banyak task name kita ambil contoh pekerjaan plesteran. Maka di predecessor, ya, ini kita tulis pekerjaan sebelum pekerjaan plesteran itu apa? Gitu. Pastinya sebelum pekerjaan plesteran kan misalnya pekerjaan pasangan batu bata. Nah, itu kita tulis di sini. Predecessornya adalah pekerjaan pasangan batu bata. Begitu. Sebelah kanannya lagi, di kolom sebelahnya, itu adalah resource name. Jadi sumber daya. Jadi masing-masing item pekerjaan nanti akan punya sumber daya. Sumber daya di proyek itu ada 3 ya. Jadi kalau kalian melihat AHSP yang dikeluarkan oleh pemerintah, analisa harga satuan pekerjaan, itu pasti terdiri dari 3 macam sumber daya. Sumber daya pertama adalah tenaga. Jadi tenaga itu bisa tukang, gitu ya. Nah, tukang itu pun sebenarnya jenis tukang itu banyak. Ya. Jadi kalau misalnya kalian bilang, saya butuh tukang untuk bikin pintu rumah. Berarti yang kita butuhkan adalah tukang kayu. Karena tukang batu itu nggak bisa bikin pintu rumah. Jadi tukang itu keahliannya masing-masing. Ada tukang kayu, ada tukang batu, ada tukang ledeng, gitu ya. Nah, itu tadi masuknya tenaga. Tenaga itu dari tukang, kepala tukang, mandor, tenaga. Lalu sumber daya yang kedua adalah material. Material tuh batu bata, batu belah, pasir,
kaca, kayu, besi siku, besi profil, besi tulangan, dan lain-lainnya itu adalah material. Dan sumber daya yang ketiga, yang terakhir adalah alat. Misalnya untuk pekerjaan kalian butuh eskavator, butuh dump truck, nah itu masuknya dalam kategori sumber daya alat. Nah, resource name kolom ini akan kita isi apabila kita membuat perencanaan biaya. Baik, sekarang kita mulai di latihan 1. Ya. Jadi saya tutup dulu untuk video ini, saya tutup dulu. Nanti kita lanjut di latihan 1.